بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: طلب الحلال فريضة على كل مسلم. رواه الطبراني. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada satupun perkataan yang paling baik untuk selalu kita mendengarnya, untuk selalu kita membacanya, dan untuk selalu kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan di dalam Al-Quran. Serta tidak ada petunjuk yang paling mulia, yang paling mendekatkan kita kepada hidayah, yang akan mengantarkan kita kepada surga, melainkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini penting untuk kita ingat kembali, penting untuk kita melakukan muhasabah, melakukan review ataupun introspeksi diri. Ayat yang kami maksudkan terdapat di dalam surah Al-Baqarah di ayat 281, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian, takutlah kamu sekalian kepada satu hari turja'una ilallah, yang pada hari itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan diwafatkan oleh Allah, ma kasabat, dan apa yang telah ia lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini terletak di antara ayatul iktisadiyah atau ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ekonomi.
Beberapa ayat sebelumnya Allah menceritakan kepada kita tentang ahkamur riba, tentang hukum-hukum riba. Kemudian ayat-ayat setelahnya Allah menceritakan kepada kita tentang ayatud dain, atau yang kita kenal ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang hutang. Pesan tersirat di dalam ayat ini diantaranya adalah hendaknya kita khawatir, hendaknya kita waspada, hendaknya kita mawas diri yang berkaitan dengan masalah harta, berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah apa yang masuk ke dalam lambung-lambung kita. Berhati-hati terhadap apa yang kita makan, berhati-hati terhadap apa yang hari ini ada bersama kita, dari rumah, harta, dan lain sebagainya, karena seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian pijakan yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diterima dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini, begitu pula Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, jelas barangnya, cara mendapatkannya, sistemnya, atau lain sebagainya, bayyinun, jelas. Wa innal harama bayyinun, begitu pula dengan yang haram. Yang haram juga jelas, dari jenisnya, cara mendapatkannya, dan sistem yang berjalan di atasnya. Bayyinun, yang haram juga jelas. Kemudian Rasul menyebutkan, wa bainahuma umurun mustabihat, wa bainahuma umurun mustabihat, di antara yang halal dan yang haram ada umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang itu mustabihat, yang itu tidak samar, yang itu samar, tidak jelas apakah halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Banyak yang tidak tahu apakah itu halal ataukah itu haram. Kemudian Rasul mengatakan, famanittaqa asyubuhat, maka barang siapa yang dia menjaga dirinya dari hal yang syubhat, bukan hal yang haram, tapi menjaga dari yang syubhat, faqad istabra li dini, maka sungguh selamat agamanya. Kalau dia menjaga yang syubhat, selamat agamanya. Kemudian Rasul mengatakan, waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang dia terjatuh kepada hal yang syubhat, waqa'a fil haram, pasti dia akan jatuh kepada yang haram. Kemudian Rasulullah memberikan permisalan, dan inilah indahnya hadis Rasulullah SAW. Rasul menjelaskan contohnya kepada kita agar kita paham. Rasul mengatakan, karra'i yar'a haulal hima, seperti perumpamaan orang yang mengembala di sekitar tanah yang tanah itu dilarang kita mengembalakan kambing di situ. Yushiku ayyaqa fihi, cepat atau lambat dia akan terjatuh ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, Rasul mengatakan, ketahuilah, jika setiap raja itu memiliki batas-batas tanah yang dilarang kita untuk memasukinya. Raja saja memiliki batas-batas tanah yang tidak semua rakyat bisa masuk ke dalamnya, ada penjaganya. Ala wa inna himallahu fi ardihi maharimuhu, ketahuilah, batas-batas tanah yang dilarang oleh Allah di dunia adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Maka bermain dengan yang syubhat seperti kita bermain di daerah yang terlarang. Cepat atau lambat kita akan masuk ke dalamnya. Ini pijakan yang kedua. Kemudian pijakan yang ketiga,
sebagaimana kebiasaan para salaful ummah, merunutkan dari firman Allah, hadis Rasul, kemudian aqwalul ulama. Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah, pernah mendefinisikan kepada kita tentang arti takwa yang sebenarnya. Luar biasa beliau mendefinisikan arti takwa. Perkataan beliau ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, di mana beliau berkata, tamamut taqwa, puncak kesempurnaan takwa, puncak kesempurnaan takwa, ayyattaqiyallahal 'abdu hatta mimithqala dzarrah, yaitu seorang hamba takut kepada Allah sampai rasa takutnya pada sesuatu yang sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi yang tidak terlihat oleh mata. Hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halalun khasyatan ayyakuna harama, sehingga dia meninggalkan sebahagian yang dilihat itu adalah halal, dia meninggalkannya khasyatan ayyakuna harama, dia tinggalkan karena dia takut itu haram. Hijaban bainahu wa bainal haram, menjadi benteng dirinya daripada perbuatan yang haram. Dia tinggalkan yang halal. Manusia mengatakan halal ini, halal, 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 ada sertifikatnya, tapi dia meninggalkan hal itu. Dia khawatir hal itu adalah haram. Kaum muslimin rahimakumullah, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi tidak bisa kita bendung. Perkembangan teknologi IT hari ini tidak bisa kita kendalikan. Hanya saja yang mengendalikan itu adalah keimanan kita, keimanan kita kepada Allah. Istilah-istilah kontemporer hari ini bertebaran di mana-mana, menutupi sesuatu yang itu sebenarnya busuk di dalam syariat. Istilah-istilah kontemporer hari ini yang marak di mana-mana menjadikan orang awam, kita yang awam itu bingung apa ini sebenarnya, sehingga kita terjerat di dalamnya. Judi ditutupi dengan istilah game, riba ditutupi dengan istilah bunga, margin atau yang sejenisnya. Perdagangan yang itu jelas diharamkan oleh syariat ditutupi dengan istilah trading, baik trading forex, trading saham ataupun yang lainnya, ditutupi, sehingga menjadikan kita masyarakat awam kita bingung. Ditambah lagi hari ini kita berada dalam masa pandemi, hampir seluruh kita mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Tawaran-tawaran bisnis menggiurkan, tawaran-tawaran yang masuk setiap saat melalui aplikasi-aplikasi yang itu bisa dengan mudah kita download. Itu begitu menjanjikan, sehingga ada sebahagian yang mencatut fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwasanya ini adalah halal. Kami mengingatkan kepada kami pribadi, fatwa Majelis Ulama bukan untuk sesuatu yang haram menjadi halal. Tidak ada yang salah dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Trading itu bahasa mudahnya adalah perdagangan. Perdagangan dibolehkan di dalam syariat. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah haramkan riba. Forex atau sistem perjualan saham atau valuta asing atau mata uang, mayoritas para ulama kontemporer juga membolehkan. Uang rupiah dengan dolar berbeda nilainya, bolehkah kita melakukan transaksi jual beli dengan itu? Ulama-ulama kontemporer membolehkan, dikiaskan dengan jual beli.
Tapi yang kita maksud bukan itu. Ada perjudian di dalamnya. Yang ini terselubung. Maka kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Syariat hanya memberikan kepada kita ring, batasan-batasan. Maka ini perlu khatib ingatkan kepada khatib pribadi. Tidak semua jenis perdagangan disebutkan di dalam hadis Rasul. Tidak semua jenis perdagangan itu ada pada masa Rasulullah, ada pada masa ini. Ada yang dulu ada, hari ini ada. Tapi ada yang dahulu tidak ada, hari ini ada. Maka para ulama membuat ring, membuat batasan-batasan agar kita jangan melampaui batasan ini. Minimal ada 3 batasan. Maka siapapun bisa mengkaji apakah sistem ini dibenarkan atau tidak, lihat kepada 3 batasan ini. Apakah dia menabrak batasan ini atau tidak? Kalau dia melabrak batasan ini, maka bisa dipastikan itu haram. Bisa dipastikan itu gharar, tinggalkan. Takut kepada Allah. Karena konsekuensi dari harta yang haram masuk ke lambung kita, masuk ke perut kita, dimakan anak dan istri kita. Rasul mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fanaru aula bih. Setiap barang, setiap perut, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka tempatnya. Rasul juga menyebutkan, la tuqbalu salatun imri'in min jawfihi haramun. Salat seseorang tidak diterima oleh Allah kalau di lambungnya ada sesuatu yang haram. Berat konsekuensinya. Rasul juga menyebutkan kepada kita tentang seseorang yang yutilu safar, panjang perjalanannya, dia menengadah mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa kepada Allah, merintih, menangis. Dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Rasul mengatakan, wa mat'amu haram, sementara makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia juga tumbuh dari sesuatu yang haram. Apa kata Rasulullah? Fa ana yustajabu lah. Dari celah mana doanya bisa makbul? Dari celah mana doanya bisa didengar oleh Allah? Terhijab karena sesuatu yang haram ada pada dirinya. Berat konsekuensinya. Perhatikan 3 ring ini. Yang pertama al-zulmu, zalim. Allah tidak menginginkan kita berbuat zalim kepada orang lain. Dan Allah juga tidak menginginkan kita dizalimi. Maka jika ada satu sistem perdagangan yang membuka peluang kita berbuat zalim atau kita terzalimi, maka tinggalkan. Allah tidak menginginkan la wala tazlimuna wala tuzlamun. Kamu jangan berbuat zalim dan kamu jangan mau dizalimi. Ini ring pertama. Ring kedua gharar, manipulasi. Ada sesuatu yang tidak, ada semacam tipu daya di dalamnya, al-khida'ah. Kalkulasi-kalkulasi yang tidak jelas, perhitungan laba rugi yang tidak pasti. Ibarat orang bermain judi, tebak-tebakan. Berapa Anda mau invest? Kemudian yang ketiga, jihalah atau juhalah. Itu ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak diketahui. Kalau itu berupa investasi, maka investasi harus jelas apa usaha yang dijalankan. Investasi harus jelas perusahaan apa yang menjalankan. Investasi harus jelas bagaimana perhitungan kalkulasi laba ruginya. Harus jelas. Jangan-jangan bukan investasi, tapi judi. Jangan-jangan bukan investasi, tapi spekulasi. Waliyadzubillah. Kalau dahulu orang kaya memelihara tuyul, hari ini ada yang tren lagi lebih daripada itu. Dia membeli robot. Dibeli robot. Berapa harga robot? Ada 1 juta sekian. Dijalankan dengan sistem melalui aplikasi. Perlu khatib ingatkan, di balik aplikasi ada server.
Di balik server ada human, ada operator, ada orang yang menggerakkan. Di belakangnya ada perusahaan. Khatib ingatkan kepada khatib pribadi, hari ini kita sudah memasuki zaman yang Rasulullah sudah memberikan warning kepada kita. La ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. La yubalil mar'u bima akhadhal mal. Akan datang masa di mana seseorang tidak lagi memperdulikan harta dari mana dia dapatkan. Tidak peduli. Lihat, invest saya 130 juta, bulan ini dapat 20 juta. Lihat, dia tidak memperdulikan apakah halal atau haram itu dia dapatkan. Sesuatu yang halal saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengauditnya di akhirat. Sesuatu yang halal. Ada satu hadis yang panjang. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, diterima dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar keluar dari rumahnya dalam kondisi lapar, bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab di jalan, berkata, aku lapar, bagaimana denganmu? Aku juga lapar. Coba kita mendatangi Rasulullah. Keduanya mendatangi Rasulullah, menceritakan bahwa kondisi keduanya lapar. Rasul juga mengatakan, aku juga sama. Coba kita pergi ke salah seorang sahabat kita dari kalangan Ansar. Kemudian didatangi sahabat Ansar ini. Gembiranya sahabat Ansar ini, sehingga dia berkata, ya Rasulullah, apa yang bisa aku sungguhkan kepada anda bertiga? Kemudian disebutkan bahwa kami ini lapar. Baik, tunggu sesaat, saya akan siapkan makanan untuk anda bertiga. Disiapkan makanan terenak, disiapkan makanan terbaik untuk menyambut, menjamu Rasulullah dan dua sahabatnya yang mulia. Ketika Rasulullah makan, sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq juga menikmati hidangan itu. Setelah selesai, apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan kepada dua sahabat ini, walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah demi zat yang telah mencipta, yang tanganku, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, la tus'alunna yaumal qiyamati an hadan na'im, kamu pasti akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang baru kalian makan. Itu halal, jamuan daripada saudaranya. Rasul mengatakan jamuan itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan uang-uang yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak jelas? Semua kita ingin kaya. Rasulullah juga ingin kaya. Dalam satu doanya Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rasul juga minta kaya di dalam ini. Perhatikan, alhaakumut takatsur. Bermegah-megah itu sudah melalaikan kita, membutakan mata hati kita, membutakan seluruhnya. Lupa kita akan hukum-hukum Allah. Lupa kita bertanya kepada ahli ilmu, bagaimana hukumnya ini ustaz? Bagaimana hukumnya ini ulama? Bagaimana hukumnya ini pak kiai? Kita lupa bertanya, atau kita sengaja melupakan diri. Ala kulli hal, saya mendapatkan harta, anak istri saya bisa makan, saya bisa memiliki kendaraan dan rumah yang mewah. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah sudah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Kapan baru kita akan sadar? Ketika tanah itu menyumpal mulut kita. Di akhir ayat surat ini Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pasti dan sungguh kamu akan ditanya tentang nikmat yang telah kamu terima di dunia. Apakah halal atau haram? Maka sekali lagi khatib wasiatkan kepada khatib pribadi, jadikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pendamping, sebagai zat yang mengawasi kehidupan kita. Di penghujung khutbah ini, satu hadis Rasulullah sebagai peringatan bagi kita bersama. Rasulullah bersabda, khairu dinukumul wara, khairu dinukumul wara,
Rawahu Al-Hakim wa sahahahu Al-Albani. Sebaik-baik agama kalian adalah al-wara. Apa itu al-wara? Al-wara adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat. Kalau kita tidak tahu hukumnya, maka tinggalkan. Masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang halal. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya mata pencaharian yang menjadi pintu-pintu rezeki itu banyak sekali. Begitu banyaknya sampai Allah menyebutkan lasyatta. Maka perhatikan, bersikap wara'lah kita terhadap urusan-urusan harta. Bentengi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah. Hindarkan dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Semoga sekali lagi apa yang khatib sampaikan menjadi ibrah dan pelajaran bagi khatib yang menyampaikan dan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallam, talabul halali fariidatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib ringkaskan apa yang telah khatib sampaikan di khutbah yang pertama. Tentunya tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memperbaiki keadaan. Jika selama ini kita telah terlibat dalam lingkaran-lingkaran setan, dalam lingkaran-lingkaran ribawi, dalam lingkaran-lingkaran harta-harta yang haram dan harta yang tidak jelas, karena kita menginginkan kekayaan, maka perbaiki diri. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha. Allah berjanji, siapapun yang kembali kepadanya, Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan menambahkan kepadamu harta dan anak. Kembali kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan selama ini. Allah akan memberikan kekayaan kepada kita dengan jalannya dan bukan melalui jalan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi